Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurani Rahman dengan NIM B2206024 dari Prodi S1 Kebidanan semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu fisiologi kardiovaskular. So, tonton video ini sampai habis, oke? Fisiologi kardiovaskuler adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem kardiovaskuler, khususnya membahas fisiologi jantung atau kardio, pembuluh darah atau vaskular. Jadi kardiovaskuler adalah ilmu yang mempelajari tentang jantung dan pembuluh darah. Komponen sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskuler terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Fungsi utama sistem ini adalah untuk mengangkut nutrisi dan darah yang mengandung banyak oksigen menuju seluruh tubuh, serta membawa darah terdioksigenasi kembali ke paru-paru. Sesuai fungsi dari sistem kardiovaskuler yang bertanggung jawab untuk mengirimkan darah ke berbagai bagian tubuh. Berikut ini organ dan jaringan yang membentuk sistem tersebut. Yang pertama ada jantung, sebuah pompa berotot yang mendorong darah ke seluruh tubuh. Sistem tertutup pembuluh darah. Pembuluh ini meliputi arteri, pembuluh yang membawa darah dari jantung, vena, pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung, kapiler, pembuluh kecil yang bercabang dari arteri untuk mengalirkan darah ke seluruh jaringan tubuh. Ada dua sistem peredaran darah dalam tubuh. Yang pertama adalah sistem peredaran darah sistematik. Ini adalah sistem peredaran darah utama yang mengangkut darah ke organ, jaringan, dan sel di seluruh tubuh. Yang kedua, sistem peredaran darah paru. Sistem peredaran darah ini menggerakkan darah antara jantung dan paru-paru. Di sinilah oksigen memasuki darah dan karbon dioksida meninggalkan darah. Contoh penyakit kardiovaskular. Berikut ini adalah beberapa penyakit kardiovaskular. Yang pertama ada serangan jantung. Dapat disebabkan oleh penyumbatan atau robekan pada pembuluh darah arteri. Yang kedua ada stroke. Stroke adalah kondisi di mana suplai darah ke bagian otak terputus. Kurangnya pasokan darah ini memicu kematian sel-sel otak. Yang ketiga ada aritmia. Aritmia adalah gangguan pada detak jantung yang menjadi tidak normal. Detak jantung terlalu cepat, terlalu lambat, hingga detak jantung berpola unik yang abnormal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu adaptasi fisiologis sistem kardiovaskuler bagi ibu yang sedang hamil. Kehamilan adalah suatu proses biologis yang sangat kompleks. Banyak perubahan sistem organ yang terjadi pada tubuh ibu hamil. Salah satunya adalah perubahan sistem jantung dan pembuluh darah. Proses adaptasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan metabolik dari ibu dan janin. Proses ini juga untuk menjaga kecukupan aliran darah yang masuk ke janin, sehingga janin ini bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Selain itu, perubahan ini juga bertujuan untuk mengkompensasi pendarahan pada saat persalinan nantinya. Pada tubuh ibu hamil, volume darah akan meningkat sebesar 30-50% dari volume sebelum hamil. Komponen darah yang bertambah adalah plasma darah, sehingga sel darah merah yang tampak menurun. Hal ini yang menyebabkan mengapa ibu hamil cenderung mengalami anemia fisiologis. Turunnya hemoglobin masih dianggap normal bila masih di atas 11 gram. Selain meningkatan volume darah, detak jantung juga menjadi lebih cepat selama kehamilan. Detak jantung akan semakin cepat pada 9 trimester ketiga kehamilan. Selain itu, untuk meningkatkan aliran darah ke janin, maka tekanan darah ibu hamil akan cenderung lebih rendah. Selain itu, curah jantung juga akan meningkat. Semua perubahan ini memastikan aliran darah yang cukup untuk tumbuh kembang sang janin. Dalam kondisi jantung sehat, semua perubahan ini dapat terkompensasi dengan baik. Walaupun demikian, normal bagi ibu hamil untuk mengalami kelelahan dengan aktivitas ringan.
Hal ini terjadi karena kehamilan itu sendiri telah meningkatkan beban jantung sehingga kapasitas ibu hamil terhadap aktivitas menjadi terbatas. Di sisi lain, perubahan tubuh selama kehamilan dapat menjadi kompensasi masalah ibu bila ibu hamil mempunyai penyakit jantung sebelumnya. Ibu hamil dengan penyakit jantung sebelumnya mempunyai resiko yang lebih tinggi untuk mengalami komplikasi selama kehamilan, seperti pendarahan selama persalinan, bayi lahir prematur, dan lain-lain. Ibu hamil dengan penyakit jantung sebelumnya harus rutin memeriksakan diri ke dokter spesialis kandungan dan dokter spesialis jantung. Dengan kontrol rutin, diharapkan komplikasi yang ditimbulkan dapat dideteksi dan diterapi lebih awal, bahkan bisa dicegah. Rekomendasi cara persalinan bagi ibu hamil dengan penyakit jantung adalah persalinan normal karena komplikasinya yang lebih sedikit. Namun, pada kondisi khusus seperti gagal jantung akut, ibu hamil yang mengonsumsi obat pengencer darah dan hipertensi paru berat, persalinan melalui operasi sesar lebih disarankan. Dan untuk ibu hamil tanpa penyakit jantung sebelumnya, disarankan tetap mengkonsumsi makanan sehat, perbanyak sayuran dan buah-buahan, serta mengurangi konsumsi garam dan goreng-gorengan. Selain itu, ibu hamil juga harus rutin memeriksakan diri ke posyandu atau puskesmas, agar kelainan selama kehamilan dapat dideteksi lebih dini dan mampu mendapatkan terapi sesegera mungkin. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.